Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Cantikayu dari NIM 0603525007. Perkenalkan, nama saya Alisa Zahra Nurrahmania. Perkenalkan, saya Karisma Nadia Suwanto. Nama saya adalah Medina Yuwarasati. NIM saya 0603525 024. Dari kelompok 5 akan melaksanakan ujian tengah semester Psikologi Umum dengan membuat video yaitu 7 tokoh dari 7 bab yang berbeda. Berdasarkan materi yang saya baca di buku ini terdapat 7 bab yang masing-masing babnya terdapat satu tokoh yang akan saya bahas di video kali ini. Selanjutnya, pada bab 4, yaitu adalah Cognitive Physiology, saya akan membahas tokoh yang bernama Leon Festinger. Ia dikenal dengan teori disonansi kognitif, yaitu ketegangan yang muncul ketika seseorang memiliki dua pikiran atau sikap yang bertentangan. Ia juga meneliti tentang tekanan sosial dan perubahan sikap. Tokoh keempat yaitu ada Wolfgang Kohler dari tahun 1887 sampai 1967. Ia adalah salah satu pendiri psikologi Gestalt yang menekankan bahwa persepsi manusia melihat keseluruhan, bukan bagian-bagian terpisah. Ia meneliti pemecahan masalah pada simpanse, menunjukkan adanya insight, yaitu pemahaman mendadak. Yang keempat ada Cognitive Psychology, yaitu cabang psikologi yang mempelajari proses mental internal seperti persepsi, memori, bahasa, perhatian, berpikir, dan pemecahan masalah. Aliran ini berfokus pada bagaimana manusia memproses informasi yang diterima dari lingkungan, bagaimana informasi tersebut disimpan dan digunakan, serta bagaimana proses ini mempengaruhi perilaku. Salah satu tokoh yang berpengaruh ada Paul Salkowski, yang lahir pada 21 Februari 1956. Paul Salkowski merupakan psikolog klinis asal Inggris, peneliti, dan ahli terkemuka dalam terapi perilaku kognitif CBT. Ia meraih gelar sarjana di University of Reading, lalu memenuhi syarat sebagai psikolog klinis pada tahun 1979 di Institute of Psychiatry dan Moseley Hospital. Kemudian ia bekerja selama 6 tahun di Yorkshire sebagai psikolog klinis NHS penuh waktu dalam layanan psikologi dan liaison psychiatry, sebelum akhirnya pindah ke Oxford sebagai psikolog klinis riset. Setelah itu, ia meraih gelar PhD dari University of Reading pada tahun 1990. Lalu pada tahun 2019, Salkowski diangkat sebagai profesor psikologi klinis di Departemen Psikologi Eksperimental University of Oxford. Berikut adalah kontribusi Paul Salkowski dalam ilmu psikologi, yaitu terapi kognitif perilaku, CBT, serta pemahaman dan pengobatan gangguan kecemasan, terutama gangguan obsesif kompulsif, OCD, gangguan panik, agorafobia, dan hipokondria atau kecemasan akan kesehatan. Next, Cognitive Psychology, George Armitage Miller, pelopor psikologi kognitif yang meneliti proses memori dan bahasa, dikenal dengan teorinya tentang kapasitas memori jangka pendek manusia, sekitar 7 lebih atau kurang dari 2 item informasi. George Armitage Miller and the lucky number 7. Plus or minus 2. Straightforward sih, bahwa menurut George Armitage Miller, yang ditemukan oleh George Armitage Miller adalah bahwa manusia hanya dapat menghafal 7 item, atau di atas 2 di atas 7, atau 2 di bawah 7. Nah, ini sebenarnya penemuan yang ditemukan karena AT&T, phone company at the time, meminta dia untuk research hal itu untuk menemukan berapa angka yang ideal yang untuk dimiliki di dalam nomor telepon. Kita ada namanya chunking. Jadi instead of satu nomor, misalnya NIM saya 0
6 0 3 5 2 5 0 2 4. Aku seperti di intro chunking 060 3525 024, which is a lot more concise. Dan karena kita menganggap dua nomor menjadi satu, kita bisa menghafalkan lebih banyak nomor angka. Itu juga, dia juga, penemuan ini juga kenapa zip code kita 5, karena di bawah 7. Mungkin itu saja tokoh-tokoh yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari segi materi maupun penyampaian. Kepada Ibu Dr. Anda Alia Bagus Purwakania Hasan, SC, MKes, selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Umum, kami ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya dan kami sangat menghargai kesempatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.